Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat. Hari ini jelajah wisata desa Kabupaten Kuningan menjambangi sebuah makam patilasan para wali. Tentunya hal ini ada yang menarik di jelajah wisata desa 1001 Kuningan karena kita akan mengungkap sejarah perjalanan para wali selain dari 9 wali yang ada di Cirebon. Hari ini posisinya di desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, tepatnya di pemakaman Pasicen atau istilahnya Pasician, karena di sini ada sebuah makam peninggalan para wali dengan tokoh yang bernama Buyut Santri atau Syekh Patah Yasin Al-Jamjami. Ada hal yang menarik, terutama dari kondisi lokasi ini. Sebagai salah satu adalah peninggalannya adalah pohon Kamboja. Dari semenjak ditemukannya makam patilasan ini sampai hari ini pun Kamboja masih tetap utuh berdiri dan tidak dimusnahkan. Untuk itu, sambil kita menyelami lebih jauh bagaimana perjuangan para wali dulu untuk menyiarkan Islam di Kuningan, kita ikuti. Ya, inilah salah satu ruangan yang ditempatkannya Buyut Santri atau dengan julukan Syekh Patah Yasin Al-Jamjami. Karena di situasi ini adalah situasi yang memang baru saja untuk tahap penyelesaian pembangunan. Kemudian ada hal yang menarik bahwa keberadaan lokasi ini ternyata dimanfaatkan setiap malam Jumat itu dengan hal-hal yang positif, terutama dengan khodiran. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentunya kita akan coba bertanya langsung ke Pak Ustadz Diding yang hari ini sudah berada di samping kami untuk melihat atau menanyakan langsung bagaimana situasi pertama untuk makam para wali yang ada di Desa Cilimus ini. Ya Pak, izin bagaimana Pak untuk riwayat ditemukannya makam wali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kedatangan tamu dari media yang akan menanyakan berbagai hal tentang keadaan makam Bapak Buyut Santri. Ya. Kebetulan saya di sini sebagai buat katakan kuncen atau sesepuh, dan saya mengetahui dari orang tua saya, dari kakek saya, yaitu Kiai Haji Mabrur Musin bin Haji Hasan Musin, yang meneruskan jejaknya untuk selalu memuliakan tempat-tempat karomah atau tempat makamnya para wali, dan saya alhamdulillah telah melaksanakannya dari mulai 2 tahun ke belakang. Telah saya renovasi menjadi seperti ini, padahal dulu masih kurang layak lah dikatakan sebagai makam wali. Sekarang sudah saya bangun alhamdulillah, dan tiap malam Jumat saya melaksanakan pepatah orang tua kakek saya untuk melaksanakan acara khodiran bersama santri-santri dari Musola Al-Awabin, dan itu udah berlangsung lama setiap tahunnya. Dan baru tahun ini tahun 2020 pandemi kemarin ya, saya melaksanakan acara Maulid Nabi di tempat makom ini bersama masyarakat Desa Cilimus juga. Dan itu bisa dilihat dari dilihat di fotonya juga ada gitu ya. Kita melaksanakan acara maulidan di tempat makam karomah ini. Dan untuk sejarah dari makam Buyut Santri ini,
Dulu kakek saya mengatakan bahwa ini benar-benar makam Buyut Santri yang dia bersama Bapak Haji Kholil melaksanakan tirakat di tempat ini. Di makam ini ada suara azan di dalam makamnya gitu. Makanya dia meyakini dan meneruskan sebagai bukti bahwa dia seorang waliullah dan insya Allah selalu mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita bertawasul, kita memohon doa, dan kita menghadiahi Fatihah kepadanya, ke makam wali ini. Insya Allah kita dapat karomah darinya berupa luberan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya. Sebagai apa lagi? Ketika ini disebutkan sebagai pasucen, Pak. Ya. Maksudnya gimana pasucen itu? Ya. Kenapa ini dikatakan sebagai makam pasucen? Karena itu dari asal kata pasucian. Jadi tempat dimakamkannya orang-orang yang suci. Makanya terbukti di sekitar makam ini banyak yang dikuburkan itu makam-makam bayi yang masih suci. Tapi ada juga makam dari kesepuhan kita Bapak Kiai Haji Jobari dimakamkan di sini, bisa dilihat sebelah, ya, makam Kiai Haji Jobari beserta istrinya, menandakan bahwa benar-benar makam ini adalah makam suci. Insya Allah makam orang-orang yang suci yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itulah tadi sekilas tentang keberadaan makam wali Buyut Santri di Desa Cilimus. Kemudian ada hal yang sangat menarik karena di sini adalah ketika ditemukannya ciri khas dari makam Buyut Santri ini terdengar azan dari dalam tanah. Itu patut diyakini bahwa inilah salah satu makam yang dikatakan makam para waliullah. Untuk itu sambil kita melihat sejenak suasana di lokasi pemakaman, kita langsung saja menuju lokasi-lokasi yang akan kita lihat. Terima kasih. Ya inilah salah satu peninggalan Mbah Buyut Santri, di mana zaman dahulu kala beliau melaksanakan ibadah sholat di tempat ini. Dan hari ini mungkin sedikit agak kotor, namun ini tetap akan dijadikan sebagai simbol bahwa perjuangan Mbah Buyut Santri memang sangat luar biasa dalam menyebarkan Islam di Cilimus khususnya, terutama di Kabupaten Kuningan, karena beliau adalah salah satu turunan dari wali yang berasal dari Cirebon. Ini lokasinya. Ya, seperti inilah tempat pasugidan yang dulu Mbah Buyut Santri laksanakan di tempat ini. Dan harapan saya sekali lagi masyarakat untuk selalu mendukung, insya Allah dengan kita selalu dekat kepada kiai-kiai ataupun orang tua kita dulu, kita mendapat keberkahan dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Itu saja.